Yoi, masih dikawal bersama saya Ribu Tawadi di perjalanan Halo Kota Batik dan sepertinya hujan turun lagi ya. Nah oke deh, biarkan hujan begitu saja ya. Itu udah kodratnya. Sekarang kita berjalan aja deh ya. Yang penting yang punya agenda tetap dilanjutkan, yang punya pekerjaan tetap aja dikerjain. Tapi jangan lupa ngopi, penting banget tuh. Iya. Tapi tahukah Anda kenapa ya Anda suka ngopi nggak sih? Kalau suka ngopi, kenapa? Alasannya kenapa? Coba. Pengen tahu saya, kenapa Anda suka ngopi? Nah, boleh ya dikirim alasannya di 0855420912. Nah, sambil nunggu atensi dari Anda nih ya di 0855420912, saya punya informasi mengenai kopi kepada Anda yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa sih? Jadi, ketika kopi pertama kali dikenal di Inggris, tiba di Inggris, tepatnya pada pertengahan abad ke-17, kopi ini ternyata membawa lebih dari sekadar minuman baru. Nah, kopi memperkenalkan institusi sosial yang benar-benar baru. Apa itu? Kedai kopi. Ya, dengan harga satunya harga secangkir kopi ya. Siapapun bisa masuk dan duduk di meja bersama, dan penikmat kopi dapat membaca berita terbaru serta bergabung dalam percakapan yang beragam topiknya. Mulai dari filsafat, sains, sampai politik, perdagangan, dan juga nggak luput juga nih gosip. Nah, di masa itu nih kawan, universitas tertutup bagi sebagian besar penduduk Inggris. Nah, melek huruf ini menyebar dengan cepat karena kedai kopi mendapatkan julukan yang tepat sebagai Universitas Penny atau Penny University. Nah, kopi diperkenalkan ke Inggris sekitar tahun 1650-an. Awalnya melalui perdagangan dengan Kekaisaran Ottoman dan Levant, dan kedai kopi pertama yang tercatat di Inggris dibuka di Oxford pada tahun 1650. Nah, kedai kopi ini didirikan oleh seorang pengusaha Yahudi namanya Yakub. Dan ini seperti dikatakan oleh Kausik Patowari di laman Amusing Planet. Nah, 2 tahun kemudian ini kawan, London menyusul. Pada akhir abad itu ya, berarti akhir abad 17 ya, masuk ke abad ke-18, kedai kopi sudah menjadi ciri khas kehidupan perkotaan Inggris. Tidak seperti kedai bir ataupun kedai minuman, kedai kopi ini menjadi tempat yang tenang. Kopi dengan efek stimulasinya mendorong kewaspadaan daripada mabuk. Perbedaan ini sangat penting. Ya, karena dalam masyarakat yang terbiasa melakukan bisnis dan politik sambil minum alkohol, kedai kopi justru menawarkan lingkungan baru. Nah, kedai kopi menawarkan lingkungan yang mendukung diskusi, perdebatan, bahkan perhatian yang berkelanjutan. Nah, istilah Penny University atau Universitas Penny ini menangkap esensi pengalaman kedai kopi. Dengan 1 penny, pengunjung penny itu maksudnya 1 cangkir kopi ya, itu istilahnya penny. Nah, pengunjung bisa tidak hanya mendapatkan akses ke kopi, tapi juga bisa punya akses membaca surat kabar, pamflet, buletin, dan yang terpenting ikut diskusi. Nah, tidak ada kuliah formal di kedai kopi, tetapi pengetahuan beredar bebas di antara meja dan bangku. Nah, kedai kopi ini menarik beragam pelanggan yang luar biasa. Pedagang berdebat pada waktu itu tentang berita pengiriman dengan kapten kapal. Pengacara berdebat tentang poin-poin hukum di samping pendeta. Dokter bisa membahas anatomi dengan orang awam yang ingin tahu. Penyair menguji bait-bait puisi dengan lantang. Faksi politik bertukar rumor dan tuduhan. Nah, di era sebelum pendidikan massal, kedai kopi memungkinkan warga biasa untuk terlibat dalam ide-ide yang sebelumnya terbatas pada kalangan elit semata.
Nah, munculnya kedai kopi di Inggris ini bertepatan dengan revolusi dalam budaya cetak. Surat kabar, majalah, dan pamflet politik berkembang pesat pada waktu itu ya, di abad ke-17, dan kedai kopi menjadi rumah alami bagi surat kabar, majalah, ataupun pamflet politik. Banyak tempat usaha menyimpan salinan berbagai surat kabar untuk dibaca bersama, dan beberapa bahkan memasang lembaran berita di dinding. Nah, informasi mengalir dengan cepat melalui jaringan ini. Laporan dari pelabuhan asing, kemudian pidato parlemen, atau skandal keuangan bisa didiskusikan dan diinterpretasikan serta dibentuk ulang dalam hitungan jam. Nah, dengan begitu kawan, kedai kopi memainkan peran penting dalam munculnya apa yang oleh sejarawan disebut sebagai ruang publik. Nah, ruang ini merupakan ruang bagi individu-individu swasta untuk berkumpul membahas masalah-masalah yang menjadi perhatian publik. Dan seiring waktu, banyak kedai kopi mengembangkan identitas yang berbeda. Nah, para pelanggan tertarik pada tempat-tempat tertentu yang dikenal karena minat khusus mereka. Jadi misalkan ada nih kedai kopi yang menawarkan ngobrolin tentang dunia maritim misalnya atau yang lainnya. Nah, itu mereka akan berkumpul di kedai-kedai itu. Nah, beberapa kedai yang cukup terkenal di Inggris pada waktu itu abad ke-17, misalnya Lloyd's Coffee House ya. Ini menjadi pusat berita maritim, asuransi, dan intelijen perkapalan. Ya, kita tahu ya, The Lloyd's itu memang perusahaan apa ya, ekspedisi perkapalan. Bahkan gudang-gudangnya juga berdiri kokoh di daerah Semarang itu ada, di Kota Lama itu ada, di daerah mana ini, Berok ya, itu ada. Nah, dan Lloyd's Coffee House ini akhirnya berkembang menjadi Lloyd's of London, salah satu pasar asuransi terpenting di dunia. Kemudian yang kedua adalah Will's Coffee House. Ini dikaitkan dengan budaya sastra dan menarik tokoh-tokoh seperti John Dryden dan penulis lain dari periode restorasi Inggris. Ada juga Jonathan's Coffee House, dikenal karena spekulasi keuangan dan perdagangan saham yang membantu meletakkan fondasi bursa saham London. Dan juga ada kedai kopi Yunani yang menarik para cendekiawan dan ilmuwan, termasuk anggota Royal Society yang berdebat tentang matematika, astronomi maupun filsafat alam. Wah, nggak bisa dibayangin ya, asik kayaknya ya kalau ada kedai-kedai kopi macam itu ya. Ada ruang-ruang untuk diskusi soal ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Di sini gimana ya kedai kopinya menurut Anda? Apa cuman genjreng musik doang atau gimana nih? Butuh nggak sih yang ada diskusinya, yang ada perdebatannya, yang ada informasinya gitu? Nah, di Inggris gitu, di abad ke-17. Ya, kedai kopi waktu itu sering dipuji karena kesetaraan sosialnya yang relatif. Para penulis kontemporer mencatat bahwa status sosial kurang penting di kedai kopi kalau di sana. Di sini kayaknya ada statusnya deh ya. Kedai A misalkan ini khusus untuk kelas elit ya, high class atau kemudian middle high gitu. Terus middle up gitu ya. Kemudian untuk kedai tertentu ya, kafe tertentu itu middle low. Kenapa sih harus begitu? Gara-gara middle high terus kemudian harganya mahal. Gitu gak sih? Nah, para bangsawan, pedagang, dan juga profesional ini saling menyapa sebagai setara secara intelektual. Setidaknya secara teori, aturan yang dipasang di dinding kedai kopi ini terkadang menekankan kesopanan, debat yang beralasan, dan kebebasan berbicara. Nah, ini dia baru budaya literasi yang cerdas di kedai kopi yang kayak gini nih. Namun kesetaraan ini memiliki batasan yang jelas. Kedai kopi sebagian besar merupakan ruang bagi laki-laki. Nah, perempuan umumnya dikecualikan sebagai pelanggan, meskipun banyak yang terlibat di balik layar sebagai pemilik atau pelayan. Nah, kelas sosial masih penting meskipun sudah agak berkurang, dan toleransi politik meskipun dipuji memiliki batasnya. Nah, perdebatan di kedai kopi waktu itu bisa menjadi sangat panas dan faksi-faksi yang bersaing
ini sering berkumpul di tempat-tempat terpisah. Nah, pertukaran ide secara terbuka membuat pihak berwenang khawatir karena kedai kopi bahkan dituduh menyebarkan hasutan, rumor, dan juga perbedaan pendapat. Raja Charles II mencoba untuk menekan pertumbuhan kedai kopi akhirnya pada tahun 1675. Bahkan dia mengeluarkan maklumat yang menggambarkan kedai kopi sebagai tempat di mana laporan palsu, jahat, dan memalukan dibuat dan disebarkan. Ya kayak zaman-zaman sekarang lah ya, ada hoax dan lain sebagainya di media sosial dan lain sebagainya. Hai. Nah, upaya tersebut gagal. Penentangan publik pada masa itu datang dengan cepat dan larangan itu dicabut dalam beberapa hari. Iyalah, lagi rame-ramenya ya. Nah, peristiwa ini mengungkapkan betapa kuatnya pengaruh kedai kopi dalam kehidupan sosial Inggris. Juga menunjukkan betapa sulitnya mengendalikan peredaran ide setelah ruang-ruang ini ada. Nah, para saintis ini juga ikut berkomentar. Pamflet mengejek kedai kopi sebagai tempat berkembang biaknya obrolan kosong dan pembelajaran yang sok pintar. Yang lain mengeluh bahwa para pria menghabiskan terlalu banyak waktu berdebat daripada bekerja. Namun, bahkan para kritikus pun mengakui pengaruh mereka. Jadi keunggulan kedai kopi mulai memudar ya, akhirnya pada akhir abad ke-18. Klub-klub pria, perkumpulan pribadi, dan lembaga-lembaga yang lebih formal mengambil alih banyak fungsi mereka. Surat kabar menjadi tersedia secara luas di luar ruang-ruang komunal, dan kopi itu sendiri tetap populer. Tetapi kedai kopi sebagai pusat kehidupan intelektual publik ya, perlahan kehilangan peran sentralnya. Namun ini kawan, warisan universitas-universitas Penny tetap bertahan. Mereka membantu menormalisasi debat politik, berkontribusi pada perkembangan jurnalisme dan keuangan modern. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak perlu terbatas pada lembaga-lembaga elit. Nah, gagasan bahwa percakapan itu sendiri dapat mendidik, pembelajaran dapat bersifat kolektif, argumentatif, dan mudah diakses, ini adalah salah satu kontribusi abadi dari kedai kopi. Keren ya, di Inggris seperti itu sejarahnya. Nah, kira-kira di kita gimana nih? Oke, saya tunggu komentar-komentar dari Anda di 08554200912 ya. Oke, ada yang gabung di 08554200912. Saya sapa terlebih dahulu deh. Ada di Kulu Karanganyar ya. Hadir Om di cuaca yang hujan layah-layah sembari ngitung genteng yang bocor. Waduh. Besok nih ya, berlalu harus naik genteng nih ya. Cigu Fitro, ngopi bikin badan yang tadinya lemes jadi semangat lagi Kang. Itu yang bikin saya suka sama kopi. Oh gitu ya. Mama Sasa, iya ini karena ada ini mah. Jadwal piketnya saya yang siaran mah, bukan Ozi. Hakim Han di Wonopringgo, malam Kang. Oke, apa kabar? Oke, kabar baik ya. Saya suka minum kopi hitam ya. Bikin semangat kerja, nggak bikin ngantuk, pikiran tenang, dan buat tarian udut enak katanya. Sama. Oke, boleh ya. Request lagu juga boleh di 08554200912. Tadi siapa nih? Juliet. Mana nih yang diminta sama siapa nih? Mas Hadi ya. Lagi terluka, ada nggak nih di sini? Wah, nggak ada. Ya udah deh, saya cariin dulu ya, Mas Hadi ya. Ya sambil nyariin lagu yang diminta sama siapa? Sama Mas Adiko lo ya. Kotak aja dulu ya. Saya munculin ke ruang dengar Anda. Ditunggu pokoknya, lagunya aku cariin ya. Ada kotak.